Mungkin pertanyaan dari Ustaz aja atau gimana sih? Ada 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال في آية أخرى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقه وإن أبطأ منها واتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل وضعوا ما حرم. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الحمد لله رب العالمين. Para jamaah Majlis Ta'lim Al-Madani yang semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang husnul khatimah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah, terutama di hari yang terbaik di antara hari-hari yang paling mulia. Kita masih berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, sampai Allah bersumpah di Al-Quran, wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Dilanjutkan lagi sumpahnya, wasyafa'i, demi yang genap, wal watr, dan demi yang ganjil. Di ayat ini Allah berfirman mengatakan kepada kita, wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashr, demi hari-hari yang 10. Rasulullah mengatakan, afdalu ayyamid dunya ayyamu al-ashrah, hari-hari yang terbaik yang dilalui oleh kita dalam 1 tahun, maka hari yang paling mulia adalah hari 10 hari pertama di antara bulan Dzulhijjah. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di awal atau di 10 hari pertama, maka setiap amal saleh yang kita lakukan Allah akan lipat gandakan pahalanya, dan setiap kesalahan yang kita lakukan juga akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah. Maka Allah berfirman, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah sekali-kali kalian menzalimi diri kalian sendiri. Semoga hadirnya kita pada pagi hari ini, di hari yang terbaik ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala kita sempurna dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita, masih bab adab suami istri. Penekanan pembahasan hari ini, manajemen konflik dalam rumah tangga dalam Islam. Kalau nanti konflik, kan pasti ada konflik, itu pasti ada. Ada yang sudah berkeluarga? Yang belum, mohon maaf, mungkin boleh pulang dulu. Karena ini manajemen keluarga itu khusus yang sudah punya suami atau punya istri. Tapi sebelum bahas itu, kita buka buku kita.
Kita awali dari sini dulu. Karena konflik itu biasanya dalam rumah tangga itu muncul permasalahan itu biasanya dari 4 ini. Saya lupa bawa kitab, mana panitia ngurus, ada kitab nganggur. Ya, oh iya, sama. Buru-buru boleh Senin nih. Berangkat tengah pintu dari sini. Kita buka dari sini dulu pembahasan kita. Seorang ulama namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau berwasiat imsaku fudulin nadri wal kalam wal ta'am wa mukhalatatin nas. Fa inna syaitan innama yatasallatu ala ibni Adam wa yanalu minhu aradahu min hadil abwab al-arba'ah. Kata beliau, jaga 4 hal ini karena pintu masuknya syaitan dalam kehidupan kita itu lewat 4 ini. Jadi syaitan itu masuk dalam kehidupan kita baik secara pribadi ataupun dalam rumah tangga. Syaitan itu masuk lewat 4 pintu ini. Yang pertama apa? An-nadhr, melihat, pandangan. Suami selingkuh itu kan apa? Karena ini mata. Makanya ada pepatah mengatakan cinta dari mata turun. Itu enggak benar itu. Benar. Ada orang buta tapi punya rasa cinta. Dari mana cinta itu tumbuh? Ummi Abdullah Ibnu Abdullah Ummi Maktum itu cinta kepada Nabi walaupun beliau buta. Dari mana cinta itu tumbuh? Dari hati turun? Gak usah turun, menetap di hati. Tapi mohon maaf, pintu syaitan itu masuk pertama an-nadru, penglihatan, pandangan. Makanya firman Allah sama kepada laki-laki dan kepada perempuan sama. Apa kata Allah? Allah mengatakan apa? Tundukkan pandangan, ghaddul basar. Kenapa harus menundukkan pandangan? Karena syaitan itu masuk lewat pintu penglihatan. Makanya seorang wanita ketika keluar, saya sampaikan, perempuan ketika keluar, maka syaitan itu akan berdiri, syaitan itu akan menempati posisi-posisi yang akan enak dipandang oleh lawan jenis. Makanya kalau ada perempuan keluar kemudian mohon maaf mengenakan pakaian yang ketat, pertama syaitan akan berada di dada. Kemudian yang kedua, setan akan berada di belakang, ada yang berada di depan. Untuk apa? Agar mata laki-laki itu memandang wanita dan seolah pandangan itu kemudian indah. Dari sinilah kemudian muncul kemaksiatan, setan sudah mulai masuk di situ. Yang kedua, wal kalam, banyak berbicara, banyak main WA. Ini masuk di sini. Setan masuk lewat kalam, perkataan. Yang ketiga, wat ta'am, syaitan itu akan masuk lewat banyak makan. Makanya jangan terlalu banyak makan. Saya yakin kalau ibu insya Allah saya yakin benar perempuan itu makannya sedikit. Nih, cuma dari yang sedikit ini di luar itu yang banyak. Saya lihat saya sama istri lebih banyak saya makannya. Saya makan katanya secukupnya, habis itu sudah, nanti sore baru makan lagi, sudah selesai. Artinya kadang 2 kali. Tapi kalau istri sedikit makannya. Cuma pointernya mengambil kesempatan. Apa? Nyuapin anak, porsi anak itu kan hanya sedikit, tapi itu banyakin. Sisa apa katanya? Makanya makan, banyak makan itu maaf itu pintu syaitan. Makanya hati orang itu akan mati. Kalau kata Imam Al-Ghazali, hati orang itu akan mati karena 4 asbab. Pertama, salah satunya apa? Kasratut ta'am, banyak makan. Karena kalau orang sudah banyak makan akan timbul penyakit. Yang kedua, kasratun naum, banyak tidur. Kalau sudah banyak tidur maka panjang angan-angan. Orang kalau sebelum tidur tuh biasanya apa? Bayangan sesuatu yang coba, nggak gitu.
maka semakin panjang angan-angan, syaitan akan masuk menjadikan hati manusia mati karena tidak mau lagi bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, wa mukhalatatin nas, banyak bergaul dengan manusia. Makanya dalam kitab Minhajul Qasidin dan dalam kitab Minhajul Abidin ada bab namanya uzlah. Oh, pernah dengar kata uzlah? Apa uzlah itu? Menyendiri. Ternyata dalam kitab itu kita itu lebih bagus banyak menyendiri daripada banyak komunitas. Kenapa? Ketika banyak komunitas, dosa pertama yang akan timbul, satu, ghibah, itu pasti. Yang kedua, selanjutnya apa? Kalau sudah banyak komunitas, yang kedua riya, pengen tampil sempurna, itu pasti. Yang ketiga, akan ada waktu yang tidak bermanfaat. Makanya 4 hal ini akan masuknya pintu syaitan dalam kehidupan rumah tangga seseorang. Makanya kita bahas nanti bagaimana manajemen konflik dalam Islam, dan kemudian agar rumah tangga itu tidak ada kalimat apa dengan memudahkan. Kalau tidak cerai, kalimat cerai sering muncul. Ini bahaya dalam kehidupan kita. Kita bahas sekarang, sebelum kita bahas manajemen konflik, kita bahas dulu kewajiban seorang istri terhadap suami. Kalau kemarin sudah kita bahas kewajiban suami terhadap istri, sekarang kita bahas kewajiban seorang istri terhadap suami. Apa kata Allah di ayat ini? Kita lihat sebentar. Kita buka di halaman 165 yang bawa kitab. Sudah ketemu? Baik. Allah mengatakan di ayat ini kewajiban seorang istri terhadap suami, ini berarti haknya suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Apa kata beliau? Hak-hak suami atas istri. Satu, seorang istri wajib taat terhadap suami selain dalam hal bermaksiat kepada Allah. Ingat, wajib seorang istri taat pada suami kecuali dalam hal bermaksiat. Jika suami sedang bermaksiat kepada Allah, maka seorang istri tidak boleh taat kepada seorang suami. Di sini ada sebuah hadis. Di hadis yang bawahnya itu, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi, apabila seorang suami memanggil istrinya ke firash, ke tempat tidurnya, falam ta'ti, kemudian dia tidak mendatangi, fabata ghadbana, kemudian seorang suami tidur dalam kondisi marah, la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha, maka seorang istri dilaknat oleh malaikat sampai waktu pagi. Ini artinya apa? Melaknat di sini bukan berarti wanita dilaknat sebagaimana kita melaknat. Laknat di sini artinya bu'dun an rahmatillah. Jadi kalau ada kalimat laknat itu artinya apa? Jauh dari rahmat Allah. Maka ada perintah oleh Rasulullah, apa itu? Seorang wanita wajib taat kepada suami. Tidak boleh, tidak wajib taat kondisi apapun, lelah apapun, karena lelahnya seorang istri itu adalah menjadi pembuka pintu surga. Makanya sampai Rasulullah katakan wal mar'atu ra'iyatun, seorang istri itu ra'iyah. Apa ra'iyah? Ra'i dari kata ra'a, mengembala. Seorang istri itu pengembala di mana? Di rumah suaminya dan terhadap anak-anaknya. Namanya pengembala, biar kambing-kambing itu merasa tenang. Yang pertama apa dilakukan seorang istri? Artinya pemilik kambing, kandangnya diapain? Pertama dibersihkan. Berarti tanggung jawab untuk membersihkan rumah seorang istri. Diingat. Jangan diketawain. Ustaz, boleh nggak dibantu sama pembantu? Nggak boleh. Istri, masuk surganya nanti dibagi 2. Istri. Nah, artinya gini Bu, kewajiban utama adalah di
istri. Terlepas istri nanti punya pembantu, maka jangan semua urusan rumah tangga dipasrahkan pada istri. Ini nggak boleh. Makanya masuklah grup WA-nya Fatimah. Diingat, grup WA Fatimah di surga. Karena 4 admin surga khusus untuk perempuan. Kalau laki nggak ada grup di surga. Tapi kalau perempuan ada. Sampai Rasul mengatakan apa? Nisaul jannati 4 grup WA di surga. Bahkan para bidadari masuk di dalamnya itu dipimpin oleh admin 4. Khadijah, Asiyah, Maryam, sama Fatimah. Di antara 4 wanita ini yang kehidupannya mirip atau setara dengan kehidupan kita itu hanya di Fatimah. Sedangkan Asiyah sulit. Kemudian Maryam sulit lagi, walaupun banyak ditiru. Yang banyak ditiru apanya? Enggak punya suami tapi punya. Ini salah, bukan di situ. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, Khadijah ini perjuangannya berat itu. Makanya kenapa Allah memilihkan seorang istri bagi Nabi di kota Makkah yang cocok adalah Khadijah, karena beliau seorang wanita janda kaya raya yang sudah tidak butuh dunia dan beliau punya sifat keibuan. Makanya setiap Rasulullah punya masalah, pulang ke rumah, semua beban masalah yang ada di luar melihat wajah istri, separuh masalahnya hilang. Ketika sudah berada di dekapan istri, dipegang dulu sama Khadijah itu rambutnya dinasihati, ya Rasul, atau kalau bahasa ini, wahai suamiku, wahai kekasihku, engkau tuh orang yang baik, engkau tuh orang yang peduli dengan anak-anak yatim, engkau peduli dengan orang-orang miskin. Demi Allah, ini bukan tanda sebuah keburukan, tapi adalah tanda sebuah kebaikan. Ketika turun Al-Quran pertama kali surah Al-Alaq itu, ayat 1 sampai 5. Rasulullah pulang. Saat itu Nabi usianya berapa? 40 tahun lebih 6 bulan lebih 12 hari. 40 tahun ya paling 40 tahun 6 bulan 12 hari itu usia Rasulullah. Tapi kalau kalender Masehi, usia Nabi itu 39 tahun 3 bulan 20 hari. Turun Al-Alaq pertama itu. Rasulullah merasa sakit, Rasulullah merasa terbebani, merasa dingin, pulang ke rumah dengan kalimat zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Istri menenangkan sampai di rumah. Kemudian Rasulullah sampai terbuai dengan ketenangan berada di pundak istri. Dipanggil lagi oleh Allah, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Ya ayyuhal muddaththir, wahai orang-orang yang berselimut. Kum, bangkit Muhammad. Ocok terlalu lama di mana? Di bawah buayan seorang istri, jangan terlalu lama. Terus apa? Kum, bangkit, fa'andir, berangkat, berikan peringatan lagi. Ini maka kemudian turun perintah, Rasulullah mulai berdakwah dengan dakwah secara sir, secara sembunyi-sembunyi. Berjalan dakwah secara sembunyi-sembunyi kurang lebih 3 tahun. Turun ayat lagi, fasda bima tu'mar. Mulai detik ini wahai Muhammad, mulailah apa yang aku perintahkan. Wa'arid anil jahilin, dan tinggalkan orang-orang bodoh. Baru Rasulullah mulai berdakwah dengan dakwah secara terang-terangan. Dakwah Nabi itu kan bertahap, ada 3. Pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, turun Al-Quran. Wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu, keluarga dekat yang dinasihati dulu. Setelah itu baru kepada seluruh halayak lama itu. Dan Al-Quran turun terakhir ditutup di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Di saat Rasulullah haji wada, turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Para jamaah dirahmati Allah, maka seorang istri itu punya kewajiban untuk taat pada suami. Bahkan kondisi apapun, jadilah wanita-wanita yang taat, yang paling mendekati kehidupan kita. Dari 4 contoh ini siapa? Fatimah sebagai seorang wanita, Fatimah sebagai seorang anak, karena Fatimah masih punya ibu, Fatimah masih punya bapak. Fatimah sebagai seorang istri, karena beliau punya seorang suami namanya
sahabat Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga beliau sebagai seorang ibu. Ini lengkap semuanya. Turunkan amaliyahnya Fatimah ibu, pelajari, contohkan, insya Allah akan menjadi grup nanti di grupnya Fatimah di dalam surga. Dan yang paling menarik ibu, Fatimah itu di saat itu sedang butuh pembantu. Nabi tidak memberikan pembantu, tapi Nabi memberikan amalan yang lebih utama daripada pembantu. Apa amalan itu? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 sebelum tidur di saat kita sudah berbaring. Itu jauh amalan lebih utama daripada hanya sebatas punya pembantu. Makanya seorang istri agar anak-anak rumah nyaman di rumah, suami juga nyaman di rumah, jaga kebersihan, tanggung jawab istri. Ada berapa debu yang ibu sapu, setiap debu itu menghadirkan pahala dalam kehidupan ibu. Maka lelahnya seorang istri karena taat pada suami, itulah surganya. Jangan pernah ngeluh, capek ya, benar. Jangan, kalimat ini jangan, kalau bisa jangan keluar. Ya memang wajar, manusia itu capek, tapi di sini loh, capeknya seorang istri itu adalah surganya. Kalau nggak capek terus mau masuk surga lewat pintu mana itu? Mau pintu sholat? Pintu sholat itu bukan pintu utama bagi seorang wanita. Artinya apa? Sholatnya bagus tapi tidak berbakti pada suami, surga apa neraka? Neraka. Makanya kemudian keutamaan yang paling pertama, kewajiban seorang istri taat pada suami. Tapi ada batasan. Apa kata Rasulullah? Innamat ta'atu fil ma'ruf. Karena ketaatan seorang istri pada manusia, pada suami itu hanya dalam hal kebaikan. Gak boleh seorang istri taat dalam hal kemaksiatan. Mohon maaf, ada seorang ini curhat, bentar ini nyantai. Ada seorang suami ngajak istrinya lihat film maksiat, itu gak boleh ditaati, wajib. Artinya apa? Tolak. Seandainya harus cerai sekalipun, cerai gak masalah. Seandainya istri dipaksa untuk bermaksiat. Yang kedua, ini ada hadis juga keutamaan seorang suami. Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kata Rasulullah, sekiranya seorang manusia diminta untuk bersujud kepada manusia, maka perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Seandainya, artinya gini, seandainya diperbolehkan manusia sujud pada manusia, maka yang paling layak adalah seorang istri sujud kepada suami. Itu saking pentingnya ketaatan seorang istri pada suami. Bahkan kemudian kita lihat di surah An-Nisa ayat yang ke-34. Ini saya tulis. Jadi istri salihah ini diabadikan oleh Allah di surah An-Nisa yang ke-34. Ketemu? Yang bawa Quran dibuka surah An-Nisa ayat yang ke-34. Itu langsung potongan ayatnya. Allah berfirman di ayat itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Kata Allah, laki-laki itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Bima faddalallah, karena laki-laki punya kelebihan dibanding dengan perempuan. Apa salah satu kewajiban seorang suami yang tidak boleh ditinggalkan? Wa bima anfaqu. Tugas seorang suami yang tidak boleh ditinggalkan salah satunya adalah memberikan nafkah pada seorang istri. Jadi kalau ada seorang istri tidak dikasih nafkah, istri tidak ridha, maka boleh istri mengajukan khulu. Tahu khulu? Ada talak, ada khulu. Nanti kalau sudah sampai di manajemen. Kemudian zaman rahmatullah, ayat yang selanjutnya ini kaitannya dengan perempuan. Fassalihatu, lihat terjemahannya. Maka wanita-wanita solihah itu ada dua cirinya. Apa ciri yang pertama? Qanitatun. Istri solihah itu ciri pertama adalah menjadi wanita-wanita yang taat. Taat pada siapa yang mutlak?
Taat yang mutlak kepada Allah. Ini yang pertama. Di situ taat pada siapa di ayat itu? Taat kepada Allah. Berarti urutannya taat kepada Allah apa? Ibu, bentuk taat kepada Allah diawali dengan apa? Salat, jaga 5 waktu. Saat kata Rasulullah, idza sallat al-mar'ata khamsaha, perempuan jaga salat 5 waktunya. Yang kedua, wa shamat syahraha, jaga puasa Ramadannya. Yang ketiga, wa hafizat farjaha, bagi seorang istri sebagai tanda taat kepada Allah, tolong jaga kehormatan. Jangan membuka aurat di depan orang lain. Jangan membuka aurat di depan umum. Yang senang selfie, sekalipun selfie yang tertutup auratnya. Tapi lebih baik kalau mau dijadikan sebagai status, jangan. Seorang wanita itu jangan senang bikin status. Contohnya siapa? Fatimah tidak pernah bikin status. Benar. Fatimah itu untuk urusan rumah tangga, Ibu, kondisi sulit yang dihadapi oleh Fatimah, itu beliau tidak pernah mengeluhkan terhadap kisah rumah tangganya kepada orang lain. Benar, Ibu. Maka jangan pernah bikin status agar diakui sebagai grup WA-nya Fatimah. Yang kedua Fatimah itu tidak pernah bikin status. Yang kedua apa? Tidak pernah GoFood. Jujur, GoFood itu nggak pernah Fatimah itu, Ibu. Bukan berarti karena di zaman itu nggak ada GoFood, enggak. Artinya begini, tidak pernah minta bantuan orang lain dalam urusan dia berbakti kepada suami. Bahkan seandainya gandum ini, Bu, gandum itu harus digiling sama Fatimah. Beliau nggak pernah manggil tetangga, tolongan aku capek, atau WA, Mbak, isu ini Mbak, apa cucian numpuk, bantu. Nggak pernah begitu. Bismillah. Sampai menjadikan tangan beliau itu kasar. Tangan yang kasar dicium sama Rasulullah, maka tangan yang dicium sama Nabi tidak akan pernah tersentuh api neraka. Ada 2 tangan yang pernah dicium, salah satunya adalah tangannya Fatimah. Maka perempuan itu pertama tadi apa? Taat kepada Allah. Bentuk taat pada Allah apa? Jaga salat 5 waktu. Jaga, Ibu, jangan dikerjakan. Dijaga di sini beda mengerjakan. Kalau mengerjakan itu sebatas menggugurkan kewajiban. Kalau menjaga itu pertama dijaga waktunya. Jangan sering ditunda. Terutama di 2 sholat jangan sering ditunda. Asar sama subuh. Yang paling banyak sering menunda itu sholat asar. Perempuan banyak menunda sholat asar. Mulai detik ini MT Al-Madani bersumpah, ya Allah, demi Allah ya Allah, mulai detik ini aku nggak akan menunda sholat asar kecuali darurat. Ada kalimatnya, kecuali. Apa bentuk darurat? Mungkin safar, perjalanan. Mungkin apa? Ada kewajiban pada suami. Karena begini gambarannya, Ibu. Kalau nanti ada kewajiban kepada Allah dan ada kewajiban kepada orang, maka dahulukan siapa ini? Ini kan contoh Ibu ya, punya kewajiban kepada Allah yang harus ditunaikan saat ini juga. Ada kewajiban kepada suami, ada kewajiban pada orang tua, ada kewajiban pada menantu, mertua, ada kewajiban pada anak. Sama-sama wajib, mana yang dahulukan? Pertama dahulukan kewajiban kepada Allah. Ingat, contoh begini, gambaran singkatnya ya. Seorang suami ibu diikat kontrak kerja seperti jam 7 sampai jam 4. Contoh kontrak kerja ini wajib. Kemudian berbenturan dengan kewajiban kepada Allah seperti perintah salat. Apa yang dilakukan? Salat dulu baru memenuhi kewajiban pada manusia. Ingat nggih? Jadi kalau ada 2 kewajiban, satu kewajiban kepada Allah, satu kewajiban pada manusia, dahulukan kewajiban kepada Allah. Tapi kalau ada kesunahan kepada Allah dan berbenturan dengan kewajiban kepada manusia, dahulukan mana? Kewajiban pada manusia. Seperti suami ibu tadi terikat kontrak kerja dari jam 7 gak ada istirahat. Istirahatnya nanti jam berapa? Suami istirahat jam berapa? 12 ya.
Maka di saat jam 7 sampai jam 12 ada kesunahan kepada Allah salat duha, maka ibu atau suami ibu tidak boleh salat duha. Kenapa? Karena harus mendahulukan kewajiban kepada manusia. Jadi kalau kewajiban kepada Allah berganding dengan kewajiban kepada manusia, dahulukan mana? Kewajiban pada Allah. Tapi kalau kewajiban kepada manusia berbanding dengan bersamaan dengan kesunahan kepada Allah, maka dahulukan kewajiban kepada, seperti ibu suami datang pulang kerja mungkin pagi pulang. Ya Allah alam, kenapa kok pulang pagi, saya nggak paham. Ketuk, Assalamualaikum, ibu lagi sholat duha. Jawab ibu panggilan itu. Benar. Gak boleh kemudian takbir Allahu Akbar, maksudnya dikeraskan, ditandai kalau sedang. Gak boleh, sudah bismillah, batalkan sholat, bukain pintunya. Kenapa? Kewajiban pada suami berbanding dengan yang gak boleh kalau sedang sholat duhur suami pulang ketuk Assalamualaikum, dibatalkan, ini gak boleh karena kewajiban kepada Allah. Paham sampai sini? Kalau ibu puasa Senin Kamis, kemudian ada kewajiban seorang suami mengajak ibu untuk makan, mengajak ibu untuk, artinya suami ada kebutuhan pada ibu, batalkan puasanya. Tapi jauh dia yang gak butuh dah, jangan. Duwe asik gak butuh apa? Ya cek dapat nilai puasa sama dapat nilai ketaatan usahanya nggak bisa. Jadi artinya kan tidak setiap saat, momen-momen tertentu. Sampai menjadikan contoh ketika ketika Juraij, ahli ibadah dari kalangan bangsa Israel itu, ibunya datang, Juraij sedang salat, ibunya datang Assalamualaikum, tidak dibukain, ternyata perbuatan itu salah. Faham? Baik. Kemudian yang ketiga, kewajiban baru ini kan tadi apa? Salat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan. Yang keempat ini baru, wa ta'at zaujat, taat pada suami. Jadi taat pada suami ini menempati urutan setelah ketaatan kepada Allah. Tetap Allah dulu, karena bersamaan kewajiban manusia dengan kewajiban Allah, dahulukan kewajiban Allah. Kebersamaan kesunahan pada Allah dengan kewajiban pada manusia, dahulukan kewajiban pada manusia. Sampai sini paham kan? Jelas? Jangan ragu. Artinya nanti ibu kondisi puasa Senin Kamis, istri suami butuh, bismillah ayah, sebagai bentuk ketaatan kepadamu ya Allah, dan juga ketaatan kepada suami, bismillah, tunaikan hajat itu. Kalau ibu ya wis asar ya, kenapa aku nggak dari pagi ya, nanggung, aduh ya, ayahnya nyesel, ya sudah gak apa-apa, lanjutkan puasanya. Ibu dapat pahala tetap 75 pahala ibu karena puasa sunnah. Tapi karena itu ajakan suami, dosanya 100. Benar. Ini perbuatan setan, ibu. Perbuatan setan itu apa? Kadang kita dibikin sesuatu indah dengan amalan sunnah, tapi kadang melalaikan yang wajib. Ini kerjanya setan. Maka di surah Al-A'raf ayat yang ke-17, surah ke-17 itu apa kata Allah? Tsumma la'atannahum, setan ngomong, tsumma la'atannahum, janjiku ya Allah padamu, aku akan mendatangi hamba-hambamu, min baini aidim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari sebelah kanan, wa an syama'ihim, dari sebelah kiri. Setan itu kalau dari depan, kalau tafsir As-Sa'di mengatakan dari depan itu setan mengajak orang berbuat dosa besar. Kalau setan gak berhasil, dia gak putus asa, dia pindah ke belakang. Apa pindah ke belakang? Mengajak hamba Allah ini untuk melakukan perbuatan dosa kecil. Kalau tidak berhasil, karena mungkin dia orang yang alim, dia tidak putus asa, pindah di sebelah kanan. Apa dari sebelah kanan? Mengajak hamba ini senang melakukan amalan sunnah, tapi melalaikan yang wajib. Kayak tadi ibu, kita apa? Puasa sunnah. Ternyata ada kewajiban yang lebih utama di rumah. Gara-gara ibu puasa sunnah, mohon maaf, pekerjaan rumah gak selesai. Kenapa? Mungkin apa? Capek kan kondisi puasa. Maka lebih baik sempurnakan yang ini dulu, baru nanti menyempurnakan dengan puasa sunnah. Karena perempuan itu salat 5 waktu saja, 5 waktu, nggak usah qobliyah, nggak usah ba'diyah. Yang kedua, puasa Ramadan, nggak usah apa Senin Kamis, nggak usah ayyamul wis, nggak usah kafe wis, itu sudah masuk surga bagi perempuan selama ini sempurna. Cuma karena belum sempurna, maka harus ada
tambah. Kalau wis pede sempurna Ustaz. Ya enggak usah sudah. Itu sudah menjadi terbukanya pintu surga kok. Benar, bagi laki-laki nggak bisa dengan ini. Bagi perempuan sudah cukup. Makanya surga itu lebih mudah dimasuki oleh perempuan, terutama bagi seorang istri yang pertama apabila sudah taat kepada. Yang kedua apa? Memelihara kehormatan suami dan menjaga citra. Ini yang tadi. Salat, habis salat apa? Puasa, habis puasa menjaga kehormatan. Ini yang perlu dijaga kehormatan pertama diri. Berarti apa? Menjaga kehormatan diri itu gini, Bu. Apa ya? Tidak boleh ini seorang tamu laki-laki masuk ke rumah seorang istri jika suami nggak di rumah. Walaupun itu teman SMA ibu. Walaupun itu apa? Teman dari suami dari teman ibu. Seperti kayak ibu punya teman taklim, kemudian apa? Suaminya datang, tapi tanpa ibu, suami nggak ada di rumah, jangan dibukain pintu, kecuali atas izin suami. Bahkan ada pengamen, jangan kasih uang dulu, izin suami. Mas, ada pengamen, tak kasih 2.000 ya? Iya, kasih. Ada pengamen, sih ya, tak telepon suami. Semua ketinggalan angkat, Mas. Wis entek 5 laku ternyata apa? Gak diangkat. Mohon maaf ya suami saya gak ngangkat. Gak. Dalam hal ini beda ya. Artinya jaga kehormatan diri. Yang kedua jaga kehormatan suami. Ini yang nomor 2 nih. Memelihara kehormatan suami, menjaga citra, menjaga harta, anak dan semua urusan rumah tangga. Ini tanggung jawab seorang istri. Artinya begini, pertama menjaga kehormatan suami, jangan pernah mengisahkan apapun dalam rumah tangga kepada orang lain. Paham? Siap? Siap untuk tidak bikin status dalam urusan rumah tangga? Siap? Insyaallah itu. Biar masuk grupnya Fatimah. Yang kedua, menjaga harta. Ini menjaga harta, sudah kita pernah bahas ini. Menjaga harta suami. Ini ada sebuah hadis yang sudah kita pernah tampilkan, la yahillu la an tud'ima min baiti illa bi'idni. Tidak selayaknya seorang istri memberikan makanan kepada orang lain dari luar anggota keluarga kecuali atas izin suami. Jadi kalau nanti ibu mau bersilaturahim ke rumah temannya, maka seorang tuan rumah ini tanya dulu, telepon dulu ya, nanti di rumah mau ada tamu teman-teman Ta'lim Al-Madani. Aku tak masa ya, masa awis, hormati, silahkan. Itu dapat pahala, yang masa dapat pahala. Seorang suami yang sedang bekerja yang ngasih nafkah juga dapat pahala. Kecuali yang boleh dikasihkan itu makanan-makanan yang tidak berat. Artinya yang mudah disuguhkan, yang memang sifatnya umum. Seperti kalau di zaman Nabi ada rutob. Apa? Rutob itu kurma segar. Kalau kita itu apa yang ada di atas meja? Ibu di rumah di atas meja ada apa? Pertama biasanya ada biskuit isi rengginang, ada biasanya kan. Itu kan sudah apa? Sifatnya umum. Kalau itu ada tamu, nggak usah izin suami, itu boleh. Tapi kalau hal di luar itu, sampai makan, sampai kemudian mungkin ada roti, ada apa dari keluarga itu diberikan kepada tamu, itu tolong atas izin suami. Karena tanggung jawab seorang istri menjaga harta. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan, wala tu'ti min baitihi, dan jangan sampai keluar dari rumahmu syai'an, sesuatu apapun, illa bi'idnih, kecuali atas izinnya. Ibu sedekah, jangan sedekah kecuali atas izin suami. Ada kota amal mas lewat izin suami. Kecuali kalau dari awal akad suami sudah begini, wis ibu, ini harta kita bersama, kelola, apapun yang pingin ibu lakukan silahkan. Kalau kayak begitu nggak usah setiap saat harus izin. Tapi kalau istri hanya ini, gaji bulan ini bu, kelola, akadnya mengelola, maka seorang istri tidak boleh mengeluarkan kecuali di luar kecuali hanya kebutuhan dalam rumah tangga. Makanya kalau ada pengamen tadi apa? Izin. 2.000 izin pada suami. Siap?
Solusi gimana solusinya nih? Biar mampu menjaga harta suami. Maka solusinya minta izin pada suami, sifatnya secara umum. Ayah, ini uang kita bersama, aku kelola. Yang penting anak pendidikannya cukup. Terus apa lagi? Apa kebutuhan rumah tangga itu? Makan 1 bulan cukup. Apa lagi? Listrik, apa, wifi, yang ada wifi semua cukup. Selebihnya kalau ada kelebihan ayah, ini nanti saya tabung. Kalau ada yang perlu saya keluarkan untuk orang tua saya, untuk orang saya keluarkan. Maka kalau sudah sifatnya umum, yang ngasih itu dapat pahala, yang punya harta juga dapat pahala. Tapi kalau ibu mengeluarkan tanpa izin suami, lihat kalimatnya, fa in fa'adat dzalika, kalau ibu melakukan itu tanpa izin suami, kana lahu al-ajru, karena lu al-ajru, bagi suami itu pahala, wa 'alaiha, bagi seorang istri itu dosa. Jadi seorang istri mengeluarkan harta tanpa izin suami, ngasih pada orang tuanya di kampung tanpa izin suami, maka yang berpahala suami, istri hanya dapat dosa. Jelas? Ada pertanyaan masalah ini? Menjaga harta? Kalau sudah terlanjur, pertama taubat dulu kepada Allah. Artinya ini kesalahan dalam mengelola manajemen keuangan di rumah. Yang kedua, minta maaf pada suami. Artinya ya, dulu tanpa izinmu ya Allah, ya sebagian dari harta ayah saya sedekahkan, saya berikan pada ibu di kampung, saya berikan, saya beli jajan untuk membahagiakan orang yang jualan, contoh. Tolong ayah ikhlaskan. Aku ikhlas fokus apa kata ibu. Kalau sudah kayak begitu, ibu dapat pahala, suami juga dapat pahala. Tapi kalau akadnya mengelola, maka ibu harus izin dulu. Kalau saya pribadi, saya pada istri bukan mengelola, saya kasih. Jadi setiap bulan ini hakmu. Yang penting aku makan, anak makan, SPP anak cukup segini. Ada kelebihan, terserah. Maka istri nanti mau ngasih pada mertua saya atau pada ibunya, nggak usah izin saya, sudah haknya. Pinternya seorang istri agar banyak sisanya, bagaimana mengelola agar makan nggak terlalu banyak. Itu kan pinter seorang istri. Makanya kemudian dibalik, tempe pagi, siang kasih kuah, malam digoreng, dia pointer, artinya boleh kayak begitu. Jadi kalau sudah terlanjur, pertama taubat dulu pada Allah, karena sebagai seorang istri punya kewajiban kepada Allah. Yang kedua, minta maaf pada seorang suami. Kalau sudah dimaafkan, insya Allah semuanya sudah selesai. Jelas? Ada lagi pertanyaan sampai sini? Monggo. Nggak dengar, kasih mic dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan seorang istri itu yang bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri? Iya. Untuk memberi ke orang lain, ke keluarga atau apa itu? Iya. Kalau seorang istri bekerja, patokannya begini Bu, kalau seorang istri bekerja, maka semua harta yang turun lewat tangan istri itu hanya milik istri. Tidak ada jatah untuk anak, tidak ada jatah untuk suami, tidak ada jatah ya untuk anak sama suami. Artinya ibu ketika punya anak, tetap rezeki anak itu turun kepada suami. Maka kalau suami bekerja setelah punya istri, maka harta suami bukan sepenuhnya milik suami, ada harta istri, ada harta anak. Tapi kalau ibu bekerja, maka semua harta milik ibu. Maka seorang suami tidak boleh makan hasil jerih payah istrinya, tak boleh. Itu haram hukumnya, kecuali seorang istri ridho. Kalau ridho berarti istri itu bersedekah. Tapi kalau suami bukan sedekah, namanya apa? Nafkah, kewajiban. Tapi kalau seorang istri nggak punya kewajiban untuk mencari nafkah, makanya kalau istri sudah punya duit sendiri, itu hak istri. Mau diapakan saja, tahu nggak usah izin suami. Ibu mau beli HP merek apapun, nggak usah izin suami. Kok gak izin? Lah ini hartaku kok. Gak boleh seorang suami kemudian apa? Memarahi istrinya membeli sesuatu yang dicintai jika pakai harta sendiri. Jelas?
Atau sebaliknya, suami yang kerja, setelah itu dikasih bulanan sama istri, kemudian pintar mengelola, dalam 1 bulan mungkin ada sisa 1 juta. Ini hak istri, terserah mau diapain saja. Suami nggak punya hak apapun dari 1 juta ini, karena akadnya tadi ngasih. Tapi kalau akadnya mengelola, maka kalau ada sisa sepenuhnya masih milik suami. Bahkan seandainya nanti suami meninggal, maka semua harta peninggalan itu menjadi harta waris. Tapi kalau akadnya dikasih, seperti ini mobil atas namamu dan ini hakmu, maka seandainya suami nanti meninggal, mobil ini nggak masuk harta waris, sepenuhnya masih milik istri. Makanya istri itu hanya dapat 1/6. Kok kecil dibanding anak dapat apa? Dapat 1/2. Banyak. Kok lebih banyak anak, padahal kebutuhan istri masih lebih banyak. Kenapa? Karena istri itu punya harta ketika bersama dengan suami. Makanya ada istilahnya gono ini. Paham? Ada yang lain mau tanyakan? Monggo Ibu, sebelum masuk ke manajemen. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustaz, penghasilan suami itu untuk dikeluarkan ke, saya dengar yang diutamakan seorang ibu, seorang orang tua atau istrinya Pak Ustaz. Terima kasih. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang suami penghasilannya itu dahulukan untuk ibunya sama bapaknya atau untuk istrinya? Untuk siapa kira-kira? Ya, pertama itu untuk orang tuanya. Itu dulu. Hadisnya mana? Nanti dibuka hadis kisah orang yang terjerumus ke dalam gua, yang tiba-tiba kemudian gua itu apa? Jatuh ketutup dengan batu besar, tidak bisa keluar. Dan tiga orang yang di dalam bertawasul kepada Allah. Salah satu bentuk tawasulnya orang pengembala kambing yang punya orang tua, setiap sore pulang pasti kambingnya sudah diperah dan diberikan kepada orang tua. Satu saat kemudian ketinggalan, agak malam pulangnya karena tempat mengembalanya agak jauh. Sampai di rumah mendapati ibu sudah tidur, sudah diperah ibu, tetap dijaga. Artinya dipegang, gak begini, dijaga. Pokoknya yang harus minum pertama itu adalah ibu. Kalau kita mau seandainya ini, kan hanya tinggal apa? Ibu entah piro sih kan bahasa gini kan. Sudah tumpahkan sebagian, berikan kepada istri sama anak, yang ini khusus untuk ibu. Tapi beliau mengatakan apa? Tidak akan pernah ada yang minum dari keluarga ini kecuali yang pertama minum adalah ibunya. Dan ibu tidak berani dibangunkan. Ini subhanallah ya. Bagaimana berbakti pada orang tua. Maka ada seorang yang pernah saya kisahkan, dari seorang tabi'in namanya Hasan bin Ali bin Hasan, anaknya Hasan itu. Apa beliau mengatakan? Aku melihat engkau tuh orang yang paling berbakti pada ibunya, tapi saya nggak pernah mendapati engkau makan bareng sama ibu. Apa jawaban beliau? Aku takut di saat aku melirik lauk yang pingin aku ambil, ternyata itu sudah diambil. Ternyata yang itu sudah dilirik sama ibuku, tapi aku takut tanganku yang mengambil duluan. Ini bakti seorang anak pada orang tua. Makanya kalau ada seorang suami, dahulukan yang siapa? Orang tua. Tapi artinya begini, dahulukan orang tua, tidak boleh melupakan istri. Ada sebuah hadis ini, nanti tolong hafalkan hadisnya. Disampaikan pada suami, apa kata Rasulullah? Dinarun, 1 dinar anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar engkau sedekahkan di jalan Allah. Wa dinarun tasaddaqa 'alal masakin, 1 dinar engkau sedekahkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtu 'ala raqabah, 1 dinar engkau pakai untuk membebaskan seorang budak. Wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlikum, 1 dinar yang kau sedekahkan untuk istri dan keluargamu, khairun, lebih baik daripada 1 dinar yang kau sedekahkan kepada yang lain. Makanya seorang suami ketika ngasih nafkah istri dengan harta yang banyak, maka seorang suami itu sudah termasuk orang yang paling mulia. Makanya jangan pelit kepada seorang istri.
Sampaikan pada suami, hafalkan hadisnya. Kalau perlu taruh di kamar, fotokopi agak besar, taruh di depan jendela atau di depan kaca. Apa? Ini hadis yang aku dapatkan tadi di kajian. Ya, benar. Aku tak sodako untuk ini apa? Itulah anak tetangga kasihan, gak sekolah. Dinarun anfaqtahu ana. Itu. Tapi insya Allah itu nanti ibunya masuk neraka. Kenapa? Karena beli. Baik, jelas? Ada lagi pertanyaan? Jadi kalau tanya dahulukan siapa? Tetap orang tua. Apa tandanya itu tadi? Ternyata sampai belum mengatakan ya Allah, seandainya ini perbuatan yang Kau ridho ya Allah, bukakan pintu gua ini Allah. Ternyata pintu itu bergeser, berarti ini perbuatan ini diridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Hei. Kemudian yang ya monggo Pak. Kadang-kadang dia ya. Dapat. Ibu kalau seorang anak meninggal, kemudian dia masih punya orang tua dapat 1/6 dari harta itu. Baik. Jadi apa bahasanya? Coba dibuka tadi halaman 166 itu. Memelihara kehormatan suami, menjaga citra, menjaga harta, plus juga menjaga anak. Ini tanggung jawab siapa utamanya? Istri. Makanya di rumah itu bersihkan rumahnya, kalau kotor dipel, cuci bajunya, itu adalah tanggung jawab utama seorang istri. Apalagi ketika sambil kemudian mungkin nyetrika sambil istighfar, astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, surga. Tapi kalau astagfirullah, ini mangkal itu nih. Benar. Sudah, bismillah, lelah capeknya seorang istri itu adalah surganya. Yang ketiga, seorang istri wajib menetap di rumah suaminya, tidak keluar kecuali dengan izin dan keridhaannya. Jelas? Jadi seorang istri wajib gimana? Di rumah. Yang ini terakhir dari pembahasan kewajiban seorang istri itu. Dan siapakah wanita yang paling wanita salihah? Ini ada hadis kalau di buku di halaman 167. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di layar juga sudah ada, dikatakan kepada Rasulullah, ayyun nisa'i khair. Rasulullah dikatakan, ya Rasul, wanita yang bagaimana yang paling mulia, atau wanita yang bagaimana yang paling baik ya Rasul? Kata Rasulullah mengatakan, allati tasurru idza nadhara. Ini yang pertama, seorang istri menjadi istri salihah, syarat pertama ketika di rumah dia berpenampilan cantik, berpenampilan baik yang menjadikan suami itu betah di rumah. Ini syarat pertama. Jadi bermake up di rumah, ke kajian enggak usah, manten enggak usah, biasa saja berangkat itu. Enggak usah sibuk dengan dress code. Wong sampai di sana enggak ada yang melihat. Allah suwi pu dress code untuk manten hari putih-putih. Gak punya putih-putih, istri buing ya belum punya putih, beli gara-gara dress code itu. Saya gak pakai kot-kot itu sudah berangkat, wong sampai sana lu gak ada yang ngelihat, disuruh apa? Monggo makan. Habis makan apa? Salaman, pulang. Ya Allah, capek nyari dress code. Sampai sana gak ono sing ngintip satu pun gak ada yang lihat. Kenapa gak ada yang lihat? Karena orang pada sibuk makan. Wis gak usah dengan itu. Artinya perempuan itu di rumah penampilannya yang menjadikan suami itu tertarik. Kalau suami senang lihat istrinya pakai baju merah contoh, sudah ibu usaha sering beli baju warna merah. Benar, artinya ini di rumah ya, jangan. Dan makanya ada kalimat yang baju merah jangan sampai lepas ya. Nggak, artinya suami itu senang dengan warna apa? Kalau suami senang, aku senang istri kalau pas pakai apa? Pakai jubah yang besar, jilbab besar, aku senang. Sudah, itu cari ridho suami itu. Karena tanggung jawab seorang istri itu hanya mencari ridho suami, itu sudah cukup. Jadi tasuru dan nadhar, kalau suami senang dengan apa yang ada pada diri ibu, itu yang ditonjolkan. Yang kedua, apa kata Nabi di hadis ini?
Selain ini wa tuti'u idza amarah. Yang kedua apa? Mentaati ketika suami sedang menyuruh. Yang ketiga, wa idza khifta an hafidatka fi nafsik wa malik. Kalau suami sedang tidak di rumah, dia mampu menjaga diri dan juga mampu menjaga harta suami. Ini tanggung jawab seorang istri. Insyaallah carilah ridha suami. Ini ada sebuah hadis, Ibu. Rasulullah mengatakan, ini agak panjang hadisnya, saya bacakan ininya aja dulu. Ada seorang wanita namanya Asma binti Yazid Al-Ansari. Siapa nama wanitanya? Asma binti Yazid Al-Ansari. Saya bacakan ininya saja, kan agak panjang, karena agak selesai nanti konflik rumah tangga. Apa beliau? Satu ketika beliau datang pada Nabi sambil protes. Protesnya begini, "Ya Rasulullah, apakah engkau itu sebagai seorang nabi diutus? Inna Allah azza wa jalla ba'athaka ila rijali wan nisa kafa." Ya Rasul, bukankah Allah itu telah mengutus engkau Nabi Muhammad untuk kalangan laki-laki plus juga untuk kalangan perempuan? Artinya Nabi Muhammad itu bukan hanya nabinya para laki-laki, juga nabinya para perempuan secara sempurna. Fa amanna bika, aku beriman kepadamu ya Rasul, wa bi ahlika wa bi ilahika, dan aku juga beriman kepada Rabbmu yaitu Allah. Sedangkan aku adalah utusan daripada wanita-wanita ya Rasul. Apa itu? Jadi suami itu ya Rasul, apa? Kok lebih banyak pahalanya daripada perempuan? Kami, kata beliau, ini, sedangkan perempuan maksuratun maksurat, perempuan itu terbatas ya Rasul. Perempuan itu apa? Kena batasan, mau keluar rumah izin suami, mau sedekah izin suami, mau ke masjid izin suami. Apalagi Bu? Ya, yang artinya ada amaliyah yang di luar. Mau ta'lim izin suami. Kok terikat ya Rasul? Mau ngumpul hangout saja izin suami. Suami gak ngizinkan, gak berangkat. Kok kami perempuan itu terbatas? Mau jihad gak boleh, mau sholat 5 waktu berjamaah di masjid katanya lebih utama di rumah. Kok laki itu enak dapat sholat ini, kata dia. Sedangkan ini warrijal wa innakum mu'asyarur rijal fadaltum alaina bil jam'i. Enak jadi laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu lebih banyak pahalanya karena bisa salat Jumat di masjid. Perempuan ini ngomongnya gak ke masjid kan? Yang kedua, wal jamaat, suami kami bisa dapat salat berjamaah. Wa iyadatul marda, suami kami bisa mengunjungi orang sakit, kami gak bisa. Wa syuhudut janaiz, para suami bisa mengantarkan jenazah. Wal hajju ba'dal haji, iso peng bolak-balik haji. Sedangkan istri mau haji harus ada mahramnya. Kalau suami, istri kami alhamdulillah ya kan? Kenapa? Pertama ya Rasul bebas di situ. Kalau nanti pas di Arafah ada foto orang yang iki foto sopo di apa Jabal Rahmah itu. Kan biasanya orang naruh foto di situ kan. Oh perempuan, ini paling nyari jodoh kan. Tinggal lihat baliknya. Ada nomor teleponnya apa enggak? Kalau ada telepon, kalau enggak ada kasihan ya. Kemudian perempuan apa? Wa afdalu min dzalikal jihad. Bahkan kata beliau di antara paling utamanya itu suami bisa jihad, dan tahu jihad orang mati syahid itu pahalanya subhanallah. Sedangkan kami hanya apa? Ini qawaidu buyutakum, kami disuruh menjaga rumah suami. Yang kedua, wa maqda syahawatikum, kami hanya dijadikan sebagai tempat suami kalau punya syahwat. Wa hamilati auladikum, kami pada istri hanya disuruh hamil di rumah. Hamil dengan apa? Anak-anak suami, karena kalau nanti lahir anaknya sopo. Ini protesnya orang istri. Kira-kira ibu merasakan begitu? Enggak, semua perempuan pasti merasakan itu. Kenapa? Pahalanya kok seolah-olah dipek siapa? Dipek suami semua. Kok istri nggak dapat ini? Ini benar. Ini artinya gitu loh. Sedangkan kata beliau, wa ana ma'asyrun nisa, aku ini ya Rasul utusan para wanita. Berarti artinya Asma binti Yazid Al-Ansari ini berarti apa? Mewakili suara hati para wanita. Kan wanita juga pengen apa?
Pengen ke masjid 5 waktu ya pengen. Kemudian Jumatan juga pengen. Apalagi Jumatan pulang bawa nasi tambah pengen. Yang masak perempuan, yang makan wis. Nah, kemudian tanya, ya Rasul, adakah ini Ibu? Afama nusyarikukum fi hadil ajri wal khair? Apakah ya Rasul, kami ini apa? Kami ini bisa setara pahalanya dengan suami-suami kami. Padahal kami hanya apa di rumah? Ini hafidna lakum amwalakum, kami disuruh menjaga rumah. Azalna atwabakum, kami disuruh menjahit pakaian. Suami sopek gini nih, siapa sing jahit? Istri. Ini protesnya seorang istri. Kok seolah-olah istri kok kok terikat gitu. Sampai maka kemudian Rasulullah tanya, apakah ada pahala yang setara? Rasulullah mengatakan apa? Ini jawabannya. Faltafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala afahimi ayyatuhal mar'ah, ifhami ayyatuhal mar'ah, wahai para wanita fahami. Ini tolong bagi perempuan di sini kuncinya. Pahami wahai para wanita, wa'lami, ketahuilah, man wa'allimi man khalfaka, dan ajarkan kepada orang yang tidak hadir dari kalangan perempuan ini. Seperti ibu kan gak hadir saat itu kan? Ini ibu diajari sekarang. Apa kata beliau? Anna husna tablughul mar'atu li zawjiha wa talabiha mardahu wa ittiba'uha mawafiqahu ya'dulu dzalika kullu fansarafat mal'atu wa yatahallu. Kata Rasulullah, wahai seorang perempuan, bisa seorang istri mendapatkan pahala setara dengan pahala suami dengan cara apa ini? Engkau ridho menikah dengan aku. Jujur, benar saya ridho, benar. Kenapa? Sebelumnya nggak ada pernah wanita yang mau denganku, hanya kamu tok yang mau. Aku ridho banget. Jelas gak? Kalau seberat-berat cari ridho suami, cukup surga bagi seorang istri. Makanya di sini sampai Rasulullah mengatakan, karena ridhonya suami itu apa? Jannatuki, surgamu wahai para istri. Kalau suami tidak ridho, naruki, itu adalah neraka. Kemudian dalam rumah tangga itu pasti ada konflik. Terus gimana solusi dalam Islam? Istri nusyuz, tahu nusyuz? Sekarang kita bicara istri dulu. Nusyuz itu artinya, nusyuz itu artinya tempat yang menonjol. Nusyuz itu artinya nonjol, menonjol. Apa maknanya? Kata istilah pembangkangan seorang istri atau durhakanya seorang istri kepada suami, yang pembangkangan itu sudah mulai tampak. Disuruh nyuci capek ya. Ini mulai ada apa? Nusyuz. Kenapa? Karena pembangkangan itu mulai tampak. Nusyuz. Kemudian pendapat yang lain, nusyuz itu artinya apa? Jauh dari Allah dan jauh dari ketaatan kepada suami, itu namanya nusyuz. Seorang istri yang mulai terang-terangan tidak pakai jilbab, itu nusyuz. Seorang istri yang sudah terang-terangan tidak taat pada suami, itu nusyuz. Seorang istri yang sudah sewenang keluyuran, hangout, sepedaan, enggak jadi dilanjutkan orangnya. Jelas? Tahu nusyuz? Apa nusyuz itu? Menonjol. Menonjol secara lafziyah, ketidaktaatan pada suami mulai tampak. Faham? Baik. Berarti kalau sudah nusyuz, apa kewajiban seorang suami? Berarti dalam rumah tangga sudah mulai ada apa nih? Ada konflik. Istri disuruh begini, gak taat, ini mulai konflik. Kemudian istri tidak mau lagi ngajari anak, mulai konflik ini. Maka dalam Islam ada solusinya. Dibuka di surah An-Nisa ayat 34 ini. Wallati takhafuna nusyuzahunna, apabila seorang suami sudah merasa takut istrinya nusyuz. Apa pertama? Fa'iduhunna, nasihati. Pertama ini ya, dinasihati. Jelas kata Rasulullah, istausu bin nisa'i khaira. Sering-seringlah kalian nasihati istrimu dengan nasihat yang baik. Kenapa? Karena nasihat yang baik itu insya Allah akan melembutkan hati seorang istri. Kemudian kalau sudah dinasihati kemudian ternyata istri masih nusyuz, yang kedua apa?
wahjuruhunna. Pisah. Pisah apa? Pisah ranjang, bukan pisah ranjangnya saja itu. Ustadz, saya nggak bisa pisah ranjang. Kenapa? Kamarnya satu. Mungkin ngontrak ngekos kan binya apa? Kamarnya satu, belum punya anak kan masih satu kamar. Terus gimana cara pisah ranjang? Pisah ranjang itu disimbolkan ada 3. 1, tidak berhubungan intim, terutama saat istri pada istri saat istri butuh, artinya istri ngajak tapi suami menolak, itu sebagai bentuk pembelajaran bagi seorang istri kalau dia nusyuz. Yang kedua, tidak mengajak berbicara. Mungkin suami meneng nggak berbicara, itu berarti ada nasihat bagi seorang istri. Jangan opo si suamiku. Iya, berarti kita sebagai seorang istri suruh ngapain? Jadi introspeksi, suami nggak pernah begini, tapi kenapa belakangan kok begini? Mungkin adakah dari aku kekurangan? Diingat, bayangkan, oh ya mungkin. Apa? Aku mungkin sudah mulai berubah. Maka suami sebagai bentuk pelajaran. Jadi kalau suami diem, itu bisa jadi masuk kategori apa? Wahjuruhum. Tapi ingat, jangan lama-lama. Kalau ngomong berapa lama? Nggak boleh lebih. Jadi tidak mengajak bicara. Yang ketiga, mengeluarkan kata-kata yang menyakiti istri ketika diranjang. Mau tidur kok bau bawang. Contoh ya, sakit apa enggak? Ya panjen temenan, ya enggak sakit kalau temenan. Tapi kalau enggak, artinya kok disimbolkan dengan sesuatu yang tidak disenangi sama istri, itu berbagai bentuk masuk kategori pisah ranjang. Jadi enggak harus pisah, walaupun tidur bersama satu ranjang, tapi suami pertama tidak mau berhubungan dengan istri, yang kedua suami tidak berbicara kecuali hal-hal yang penting saja. Iya, enggak, artinya kayak seperti biasanya, itu masuk kategori pisah ranjang. Baru yang terakhir, kalau bisa apa? Pisah ranjang, tapi ingat, pisah ranjang tetap harus di rumah, kecuali pisah ranjang yang memang harus dilakukan di luar rumah, itu baru boleh. Maksudnya mungkin suami pulang dulu ke rumahnya, istri di rumah kita, itu boleh masuk kategori pisah ranjang. Terus berapa lama pisah ranjang ini sebagai bentuk pendidikan bagi seorang istri? Berapa lama ibu? Bocok suwe-suwe Ustaz. Nih, pisah ranjang kalau kata Imam Malik, pisah ranjang itu selama 4 bulan. Oh, suami gak kuat deh. Suami bisa jadi gak kuat kalau punya istri yang kedua, kan bisa. Dan artinya maksimal kata beliau 4 bulan. Kenapa 4 bulan? Karena ini masuk kategori pilihan, sama dengan pernah dengar kata ilah. Ilah, ibu pernah ilah? Seperti ilah itu begini ibu. Seorang suami kemudian bersumpah, demi Allah aku tidak akan menggauli istriku. Suami ilah pada istri, artinya tidak mau menggauli. Ini hukumnya berlaku selama 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan, seorang istri tanya, Mas, statusku ini apa? Artinya khulu ini kalau sudah 4 bulan harus diperjelas. Apakah tetap dengan seperti ini? Kalau tetap seperti ini, seorang istri boleh mengajukan khulu, boleh mengajukan cerai. Makanya 4 bulan. Kemudian pendapat yang masyhur mengatakan tidak ada batasan sampai nanti istri benar-benar kembali kepada taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, plus juga taat kepada perintah suami. Ini tidak ada batasan. Terus kalau yang ketiga ini, kalau tidak berbicara itu, suami gak ngajak ngomong istri. Nomor 2, suami tidak ngajak ngomong istri, ini gak boleh lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, sama dengan ibu musuhan pada suami, ya maksimal 3 hari. Gak saling sapa. Setelah itu wajib untuk saling sapa. Karena Rasulullah mengatakan, wala ya'lam an ya'jur akhahu fawqa 3 layalin. Baik, setelah kalau sudah pisah ranjang masih tidak taat kepada Allah, baru dilakukan yang ketiga apa? Boleh dipukul dengan pukulan yang tidak membekas. Di sini ada sebuah hadis, kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh orang pun kalian tidak kalian sukai. Artinya tidak boleh seorang istri itu memasukkan laki-laki yang tidak diridhai oleh suaminya. Yang kedua, jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membekas. Boleh dipukul. Berapa kali mukulnya?
Sekarang Ustaz, jangan, ada batasan. Walaupun tidak membekas, ada batasan. Apa batasannya? Di sini la tajlidu fawqa asyrati aswatin illa fi haddin min hududillah. Tidak selayaknya manusia itu dipukul lebih dari 10 kali. Jadi maksimal pukulan manusia kepada manusia itu berapa? 10 kali. Seandainya memang harus dipukul, tapi ingat pukul yang tidak membekas. Faham sampai sini? Kemudian ya opo, ini tadi siapa yang nusyuz? Istri. Artinya yang mulai tampak ketidaksendangan atau tampak ketidaktaatan kepada Allah pada suami istri. Gimana kalau suami yang ada suami yang nusyuz? Nggak ada. Ada nggak suami yang nusyuz? Mulai berubah. Dulu ya Allah sayang banget ada istrinya. Bicaranya lemah lembut, kemudian masakan gak enak, gak pernah dicela, kemudian istrimu kemana saja, alhamdulillah diizinkan selama untuk kebaikan. Contoh ke ta'lim, berangkat, tapi aku gak bisa ngantar karena masih sibuk bekerja. Tapi sekarang kok rasa asun dikit, keras suaranya, kasar, tengkar. Makanya dalam satu rumah tangga itu ada Syaitan namanya Dasin. Saya gak berani cerita ini karena mirip dengan nama saya ini. Lucu. Syaitan itu ada namanya Dasim. Dasim itu adalah syaitan yang diutus oleh iblis untuk apa? Untuk masuk ke dalam rumah tangga, menjadikan suami kalau berbicara mulai kasar. Kemudian sedikit-sedikit marah, sering menampar. Istri juga sama, kasar, tidak mau taat pada suami. Ini berarti dalam rumah tangga itu sudah ada syaitan namanya Dasim. Ingat, cuma jangan lihat wajah saya, ingat syaitan itu enggak. Artinya apa? Pasti dalam rumah tangga itu pasti apa? Ada permasalahan. Terus gimana kalau suami yang mulai tampak di sini? Ini subhanallah pintu surga bagi seorang istri. Jika suami yang mulai tampak tidak taat kepada Allah, kemudian kewajiban seorang suami kepada istri mulai tidak ditampakkan. Artinya kayak bulanan wis jarang dikasih, kemudian hak sebagai nafkah batin jarang. Ini berarti sudah mulai masuk suami ini nusyuz. Maka apa kewajiban seorang istri? Sabar dan damaikan suaminya. Datangi, ono apa sih mas, aku ikhlas kok apapun yang mas lakukan. Jujur, ini kewajibannya. Ini firman Allah di surah An-Nisa 128. Bahkan sampaikan ini, seandainya wa in imra'atun khafat min ba'li nusyuzan aw iradan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha wa sul khair wa hadiratil anfusyush syuhha. Lihat, jika seorang istri khawatir suaminya nusyuz atau sikap acuh tak acuh suaminya, maka istri tidak mengapa datang kepada suami minta damai. Apa sih mas, aku kurang apa sih? Apa masakanku yang kurang enak? Atau mungkin apa mas, aku ridho dengan apapun yang ingin kau lakukan selama aku tidak dicerai. Istrinya surga yang begini. Ada yang begitu? Siap? Nggak siap nggak? Agak berat jawabnya ya. Apanya? Beratnya di mana ibu? Enggak, ini gak diajak poligami, belum sampai ke situ. Ini benar, artinya kalau suami, maksudnya gini nih, jangan sampai rumah tangga itu buyar. Karena kalau sudah terjadi perceraian, maka syaitan itu berhasil. Karena iblis itu, ini nanti dibuka dalam kitab Minhajul Abidin itu, iblis itu punya istana. Istananya iblis itu di atas air sama. Kemudian iblis itu cuma punya pasukan juga. Tiap hari apa? Kamu ke situ, kamu ke situ, ke situ, ditunjukkan. Artinya apa? Datang ke rumah ini, datang ke rumah ini. Setelah itu laporan, sore hari datang ditanya laporan. Terus bagaimana tadi? Apa yang kau lakukan? Apa jawabannya? Fa'altu kada wa kada. Aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan ini. Kata setan, bohong kau, gak ngapa-ngapain di situ. Kemudian besok diutus setan yang lebih. Kalau yang tadi mungkin masih setan yang S1, karena gak berhasil menggoda rumah tangga kita, dikirim setan yang S2. Benar.
S2 ternyata nggak berhasil. Kenapa? Subhanallah, gimana mau berhasil? Masuk rumah, assalamualaikum, mau makan bismillah. Ketika ada suami sedikit ngangkat suara, disabarkan. Gimana mau berhasil? Panggil, balik, belajar dulu. Dikirim S3. Gagal, dikirim profesor. Karena setan tuh gak ada yang mati. Makanya semakin kehidupan kita semakin berakhir, untuk kita menjaga Islam ini makin berat. Kenapa? Karena setannya sejak zaman Nabi Adam itu sampai detik ini, yang profesor, guru besar, gak ada yang mati. Baik. Maka kalau suami, mohon maaf ya, suami yang nusyuz, istri datang mengajak damai, kemudian sampaikan, bahkan mas, aku ridho mas. Ini dia keterangan di tafsir Ibnu Katsir, aku ridho seandainya engkau kurangi jatahku. Oh, sampai sedemikian. Maksudnya jatah itu bulanannya mungkin 1 bulan ini, ibu biasanya 1 bulan berapa? 10 apa 7 juta? Oh, subhanallah, 10 juta ya. Wes aku ridho mas, kurangi tinggal 9.950.000. Ya enggak dikurangi kayak gini. Maksudnya suami itu ngurangi sedikit. Apa? Yang penting itu istri tidak dicerai, itu kewajiban seorang istri jika suami nusyuz. Yang kedua, seandainya suami itu punya istri lebih dari 1, aku ridho jatah giliranku, giliran malamku aku kurangi, aku juga ridho selama engkau tidak menceraikan aku. Itu kalau suami yang nusyuz. Allah siap mau masuk surga, mau ini insyaallah ya. Tapi kalau sudah dilakukan sama istri, mohon maaf ya, istri sudah melakukan begitu, artinya gini, istri sudah minta kurangi jatah bulanan, sudah minta jatah giliran, sudah contoh, ternyata suami masih tidak taat, baru ini Bu, seorang istri boleh mengajukan khulu. Khulu, tahu khulu? Apa khulu itu? Kalau cerai itu suami ke istri. Kalau istri itu bukan menceraikan suami. Suami ibu mana? Saya ceraikan Ustaz. Enggak. Kalau istri itu namanya khulu. Khulu itu apa? Khulu itu artinya seorang istri sudah tidak khawatir, tidak nih. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, kalau seorang istri dan suami sudah tidak yakin untuk mampu menegakkan hukum Allah, suami mungkin sudah tidak cinta lagi pada istri, atau istri sudah tidak lagi cinta pada suami, dan kedua-duanya ridha, maka seorang istri boleh mengajukan cerai. Artinya mengajukan cerai itu namanya khulu. Apa khulu? Membebaskan diri dari ikatan pernikahan ini. Seandainya istri yang mengajukan pernikahan, suami tidak ridho, tapi istri sudah tahu suami ini gak akan berubah, pasti buruk kayak begini, maka nanti siapa? Hakim yang akan apa? Yang akan menyelesaikan itu. Wa in imra'atun khafat min nusyuzin awradan fala junaha 'alaihim ay yuslah bainahuma wa sulh khair. Ini hakim nanti yang bisa didatangi untuk apa? Memutuskan itu. Tapi kalau istri yang mengajukan cerai, hakim istri itu namanya menebus diri. Makanya kan bayar ya. Istri kalau mengajukan cerai bayar apa enggak? Pernah dengar surat taklik itu? Surat taklik itu pernah dengar? Pernah. Jika seorang suami yang dibacakan di saat sedang akad itu, jika seorang suami meninggalkan istri selama 3 bulan berturut-turut, tidak memberikan nafkah pada istri baik lahir ataupun batin selama 3 bulan berturut-turut, dan si istri tidak meridhoi, maka istri datang ke hakim membayar uang 10.000 untuk menebus dirinya, maka jatuh talak 1. Jadi artinya istri itu menebus diri agar tidak lagi menjadi istri dari suami yang tidak taat pada Allah hanya dengan membayar 10.000. Itu namanya khulu. Jadi kalau suami masih tidak taat, baru boleh namanya khulu. Jelas? Baik. Makanya istri nggak boleh minta cerai, Bu. Nggak boleh minta cerai kecuali kondisi darurat. Ini yang boleh, Bu. Apa? Al-muntazi'atu wal muta'alliqatu unna al-munafiqat. Wanita yang berusaha melepaskan dirinya dari suaminya, wanita yang suka khulu atau gugat cerai dari suaminya, maka wanita adalah wanita-wanita munafik. Bahkan wanita yang minta cerai pada suami tidak akan mendapatkan harum surga. Terus kapan wanita boleh melepaskan diri dari ikatan suami? 1,
jika suaminya sangat nampak membenci istri. Kak seneng banget tuh. Artinya mungkin apa? Mungkin dulu dinikahkan apa? Dijodohkan. Istri sebagai bentuk taat pada orang tua sudah bismillah ma ya, bismillah ibu, aku tak menjadi istri dari Mas Joko contoh. Ternyata perjalanan waktu itu ibu, mohon maaf, cinta istri nggak pernah timbul pada Mas Joko. Terus gak ada cinta sama sekali. Maka boleh seorang istri nanti mengajukan cerai, atau sebaliknya seorang suami. Ini ada kejadian, ini baru subhanallah ya, di kampung tuh enak loh, di kampung ada seorang anak yang sudah dinikahkan dengan laki-laki. Ternyata dari pihak laki-laki wis dijodohkan sama orang tuanya, sini gak mau bu. Subhanallah ya, ada familinya disuruh menggantikan si suami, ya mau ya, subhanallah. Bisa jadi ternyata hanya untuk taat pada orang itu bisa jadi, tapi ketika hadir dalam rumah tangga gak pernah timbul cinta pada istri, maka lebih baik daripada berbuat dosa, maka lebih baik itu diceraikan. Jelas? Jadi kalau suami tampak gak cinta banget pada istri, di masa ini gak mau, disuruh tidur baru juga gak mau, disuruh gak pernah mau, tapi tetap masih dalam rumah tangga, maka si istri boleh ngajukan cerai, daripada nanti istri tidak mampu untuk berbakti pada seorang suami. Yang kedua, akhlak suami buruk terhadap istri, keras, sering nampar, ada kalimat-kalimat yang kotor keluar, istri tidak ridho dengan itu, boleh seorang istri mengajukan cerai pada hakim. Yang ketiga, agama suami yang sangat buruk. Apa? Sholat kagak, puasa enggak. Ini kan buruk, ini akhlak itu. Atau bahkan sering menghujat, apa ibu mulu, mintaan uang. Ini kan menghujat, ini akhlak yang buruk. Boleh seorang istri minta cerai. Yang keempat, jika suami tidak menunaikan hak utama sang istri. Jadi suami mohon maaf ibu, lemah syahwat, atau mungkin lemah fisik, atau mungkin suami itu kerjaannya nggak di sini, seperti mungkin di luar ya, tapi istri nggak boleh diajak, nggak boleh diajak keluar, guys aku mau di rumah aja contoh, tapi kerjaannya bertahun-tahun, seorang istri nggak ridho, boleh ngajukan cerai itu. Tapi kalau dari awal, aku sebagai seorang pelaut, nggak kan biasanya pelaut tuh ini apa? Berbulan-bulan, aku tak tinggal berbulan-bulan, sabar ya, aku sabar mas, mau ditinggal 2 tahun kayak 3 tahun, yang penting dompet terisi, itu tenang bagiku contoh, gak masalah ibu kalau sudah itu begitu. Kemudian yang keempat, yang kelima, jika suami ternyata tidak bisa menggauli istrinya dengan baik. Yang keempat, yang keberapa? Kelima, yang keenam ya, jika istri khawatir tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, contoh gini, jika ibu anak tunggal contoh, kemudian ibu nikah dengan seorang laki-laki, diajak ke rumah suaminya, kemudian qadarullah orang tua kita dalam kondisi tua dua-duanya, kita nggak punya saudara, ada yang anak tunggal di sini. Ini contoh. Kemudian bingung berbakti pada kedua orang tua, tapi melalaikan apa? Kewajiban sebagai seorang istri untuk berbakti pada suami. Daripada kemudian kedua-duanya tidak bisa ditunaikan, yang suami menafkah, menjaga suami, tapi ada apa? Hati tetap di ini, maka lebih baik kayak begitu, boleh minta cerai ibu. Kecuali si suami rito, wis gini aja, jangan cerai. Gimana? Aku tak di sini jaga anak-anak, kamu dulu pulang ke kampung jaga orang tua, hormati orang tua. Nanti kalau sudah orang tua sudah meninggal, baru kembali ke rumahku. Kalau kayak begitu, gak boleh mengajukan cerai. Tapi jangan, tolong doakan. Apa? Minta yang terbaik. Jangan, gak boleh mendoakan orang biar segera meninggal. Jangan, gak boleh bu. Doanya apa? Doakan, minta yang terbaik. Artinya apa? Ya kalau memang yang terbaik dalam meninggal, ya Allah doakan, jangan, nggak boleh itu bu. Itu benar.
Yang terakhir ini tadi, jika istri benar-benar gak cinta, sudah usahakan tapi gak cinta banget, daripada kemudian merasa terdolimi, mendolimi suami, dia mencintai orang lain, daripada seperti itu ibu, maka lebih baik boleh minta cerai. Sampai sini paham? Ya, insyaallah gak ada masalah ya. Jadi permasalahan rumah tangga, kalau ada masalah satu, nasihati. Kalau istri yang nusyus selain nasihati apa? Bisa ranjang atau tidak diajak ngomong. Yang ketiga, dipukul. Yang keempat, kalau istri yang suami yang nusyus, istri harus damai, bersabar, kurangi jatah bulanannya selama tidak diceraikan. Insyaallah itu pintu surga. Dan jangan minta cerai pada seorang suami. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istri-istri yang salihah. Baik, sebelum kita tutup, ada pertanyaan mungkin? Jelas ya? Insyaallah. Tadi ada berapa orang yang tanya ini? Tadi ada door prize kayaknya. Ada berapa door prize? 5. Iya, 1 yang bisa jawab. Tutup dulu bukunya. Tutup dulu semuanya buku. Baik. Yang bisa jawab, sebutkan langkah-langkah manajemen konflik rumah tangga. Sebutkan langkah-langkah manajemen konflik rumah tangga. Angkat tangan yang bisa. Yang tadi misi bu, apa? Monggo. Itu belakang. Ya. Dinasehati. Iya. Bisa ranjang, ya, dipukul tapi tidak menyakiti ataupun berbekas. Baru apa? Iya, minta cerai, khulu. Baik. Satu lagi, di surah apa tanda wanita solihah? Di surah apa tadi tanda wanita solihah? Oh ya, ada. Mana duluan? Belakang duluan. Ya. An-Nisa ayat 34. An-Nisa 34. Sebutkan wanita, ciri wanita salihah. Belakang. Monggo. Salat 5 waktu. Iya. Puasa Ramadan. Tidak membuka aurat. Taat pada suami. Subhanallah. Yang keberapa? Baik, sudah selesai. Itu buat saya kayaknya bu, yang dulu. Baik, terakhir, sebutkan satu di antara kewajiban istri terhadap suami, satu saja. Ya, monggo paling belakang. Kewajiban itu belakang nih, monggo. Kewajiban seorang istri terhadap suami. Nomor 1, taat kepada suami, Iya. kecuali dalam hal maksiat. Iya, baik, cukup. Ada lagi? Sudah habis? Oh iya, satu lagi. Bismillah. Nih sudah habis soalnya bu. Kita lupain tarik buku. Tahun Rasulullah diangkat jadi nabi usia berapa? Ya, belakang. Mau belakang. 40 tahun terus? Ayo. Kalau hanya 40 tahun kurang. Mana? Yang depan ini. Ayo monggo, Pak. 40 tahun 6 bulan 12 hari ya. Benar insyaallah. Cukup. Terakhir kita doakan ada teman dari Bu Ketua kita, ada jenderal siapa yang sampai detik ini belum berangkat haji. Insyaallah sebenarnya beliau harus berangkat tapi belum dapat visa. Kita doakan beliau agar dimudahkan oleh Allah segera urusannya, semoga bisa menaikkan ibadah haji dan kembali ke tanah suci dalam kondisi sehat walafiat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu mungkin ada yang masih belum bisa masuk ke grup. Kemarin kan memang kami batasan dulu untuk kita dudukkan yang
aktif di offline. Jadi monggo untuk hari ini yang ibu sudah rawat tapi belum masuk grup di baru, monggo nanti bisa menghubungi admin, ditulis di kertas, nomor HP, nama, monggo. Terima kasih. Waalaikumsalam.